Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana anak-anak sekalian, sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Nabi. Pertama-tama marilah kita bersyukur tetap layar ya, lebih tepatnya di aplikasi Zoom untuk melanjutkan kegiatan home learning kita ya, atau PJJ kita di SMA Yasporbi. Baik anak sekalian, saya ingin absensi terlebih dahulu. Piadisa hadir Pak. Irwindra Neva hadir Pak. Raska Hadir Pak. Nabil Hadir Pak. Alhamdulillah 15 orang hadir semua ya. Tetap jaga kesehatan ya nak, karena kondisi di Jakarta kasus COVID kembali melonjak, kembali naik ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diperkuat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Silahkan siapa yang mau memimpin? Saya Pak. Baik, oh ya Rangga, silakan Rangga. Oke, Robi, terima kasih atas kesempatannya. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka lebih baik kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Rangga sudah memimpin doa. Nanti minggu depan bergantian ya. Selanjutnya mohon juga diperhatikan ya, untuk sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kerapihannya tolong dirapihkan, tempat duduknya yang enak, yang pas. Minggu lalu masih ada yang ingat kan? Saya masih ingat Pak. Paradiba, kira-kira apa Paradiba? Jadi materi sebelumnya itu tuh tentang pengertian wawasan Nusantara, asal, tujuan sama fungsi wawasan Nusantara, dan juga kedudukan wawasan Nusantara Pak. Wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Pak. Kedudukan, siapa yang tahu kedudukan wawasan Nusantara? Saya Pak. Ida Made, oke silahkan. Untuk wawasan Nusantara, landasan idealnya adalah Pancasila Pak. Iya. Lalu untuk di landasan konstitusional wawasan Nusantara itu Undang-Undang Dasar 1945 Pak. Ya. Nah untuk wawasan Nusantara itu sendiri merupakan landasan visional gitu. Kita sebelumnya masih ingat ya, masih ingat, artinya kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Sekalian ya, maka Pak Robi ingin mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Kita sudah tahu bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, wilayah, dan lingkungannya. Ya, terhadap diri. Kita sudah tahu pengertiannya. Kita sudah tahu fungsinya, kita sudah tahu tujuannya. Mencakup berbagai aspek yang harus dikelola. Harus menjalankan seluruh aspek kehidupan nasional. Gitu ya. Dan wawasan Nusantara ingin menjawab itu dengan cara memperdalam apa aspek-aspek dalam kehidupan nasional ini. Apa yang perlu dirawat, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dari setiap aspek itu, agar mampu menjawab tantangan besar kita, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baikkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, atau poinnya yang selanjutnya, siswa dapat menganalisis hubungan aspek Trigatra dan Pancagatra. Setelah kalian bisa menganalisis, sehingga mampu menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis hubungan aspek Trigatra dan Pancagatra. Nah, kalau Pak Robi menyampaikan tujuannya seperti ini, materinya apa kira-kira yang perlu yang disampaikan sekarang?
Materinya apa kira-kira? Materinya Trigatra Pancagatra, Pak. Aspek Trigatra Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra. Pembagian kelompoknya. Ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Ida Made, Febiadisa, Irwindra Nevan, Rangga Novrian, M. Raska. Oke. Ruang diskusinya nanti ada di ruang breakout room. Ya, ruang breakout room kita bagi menjadi 3 kelompok. Paham sampai sini? Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Tayangkan video. Cermati video ini, ya. Problem-problem apa? Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Sedang berdiri 2035. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pembangunan jika tidak ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Cukup ya? Oke, untuk merangsang kalian saja atau video-video cuplikan tadi, ya. Yang saya berharap di benak kalian sudah ada di gambaran. Lalu baru kalian tuangkan di ruang opini. Nah, ruang opini namanya ya. Ini ruang opini Pak Robi sudah siapkan. Oke, silahkan kalian beropini, ya, berpendapat. Masalah apa yang kamu temukan tadi? Ayo, yang lain terus. Silahkan tuangkan apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tadi. Sudah cukup baik ini, sudah cukup bagus. Ada yang dari aspek ekonomi melihatnya, ada dari aspek kerusakan alam, dari sumber daya alam, ada yang dari kualitas SDM, bagus ini. Ya. Ada yang bilang ketimpangan ekonomi, kerusakan alam, banyak sampah plastik di laut katanya begitu ya. Menarik ini. Oke. Saya kok optimis ya, tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai ya. Karena melihat tadi setelah kamu melihat video dan Pak Robi berharap kalian bisa menggali masalah, ternyata ada beberapa yang sudah cenderung ke pembelajaran hari ini. Baik, antar materi ya untuk kalian selanjutnya diskusi di ruang publik, di ruang khusus kalian ya. Oke. Tadi siapa ya yang jawab pas Pak Robi tanya, ini materinya apa ya yang dibahas nanti? Evan ya? Iya, Pak, saya, Pak. Oke. Apa Van materinya tadi, Van? Masih ingat? Masih kok, Pak. Apa? Aspek Trigatra Pancagatra. Oke. Baik, anak sekalian, Trigatra. Waduh, ya Trigatra. Tri itu berapa? 3. 3. Gatra itu Aspek. Aspek. Bagus. Yang Pak Robi tekankan di sini, Trigatra disebut juga adalah aspek Alamiah, Pak. alamiah. Iya, Pak. Ya, mungkin kalian sudah baca semalam atau hari-hari sebelumnya karena Pak Robi sudah menugaskan kalian untuk membaca Gatra. Sekilas lagi Pak Robi, nanti diperkuat lagi di sesi akhir. Panca itu berapa? 5. 5. Gatra itu aspek, berarti 5 aspek. Aspek. Ya. Aspek yang pertama apa? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Apa? Aspek ideologi. Ideologi, ya. Aspek ideologi. Yang kedua? Aspek politik. Politik. Yang ketiga? Aspek ekonomi. Ekonomi. Yang kelima? Yang keempat, Pak, sosial budaya. Keempat ya. Keempat, sosial budaya. Oke, sosial budaya. Yang kelima? Pertahanan dan keamanan. Tatanan keamanan. Baik, anak sekalian. Bagus. Terima kasih, Nevan. Terima kasih. Baik. Sudah siap berdiskusi? Siap, Pak. Siap Pak. ya.
Oke, silahkan berdiskusi. Pak Robi juga kirim tadi hasil tanggapan kalian di itu ya, di ruang opini ya. Saya kirim di chat. Oke, silahkan diskusi. Baik, siswa sedang diskusi di dalam ruang diskusinya mereka. Saya masuk ke ruangan 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Semangat nih kelompok ini nih. Semangat Gimana? dong, Pak, harus semangat. Ada masalah nggak? Enggak sih, Pak. Aman Pak, justru udah. Aman ya, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana diskusi, jalannya diskusi gimana? Pak. Lancar? Bapak. Oke. Diskusinya saya tutup, saya tarik semuanya ke ruang utama. Selamat bergabung anak-anak sekalian di ruang utama. Siapa yang Ya, terlebih Pak. dahulu untuk Ya, Pak. presentasi? Nomor 1, Pak. Silakan. Antara aspek alamiah dan aspek sosial. Jika ada satu yang lebih unggul dari yang lain, nah itu tidak akan seimbang. Nah, pembangunan sosial ini, maksud saya pembangunan aspek sosial dan pembangunan aspek alamiah harus dilakukan secara seimbang karena biar tujuan dari wawasan Nusantara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, apa sih tujuan dari wawasan Nusantara itu? Nah, tujuan dari wawasan Nusantara itu adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Pembangunan nasional dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan oleh sifat Pancagatra yang saling berhubungan, sehingga jika satu tertinggal maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dan membuka kelemahan yang dapat mengancam bangsa Indonesia. Yang ini 5 aspek. Geografis, penduduk, sumber daya alam. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Jelas ada hubungannya. Begini, antar Tigatra, Pancagatra, ya, itu sendiri terdapat hubungan timbal balik, interdependensi, saling terkait, tidak terjamin. Ada masalah tidak? Ada Pak. Ada Pak itu. Artinya semuanya saling terkait. Inilah gatra dari seluruh aspek yang kita bahas. Maka interdependensi itu saling keterkaitan. Ekonomi terkait dengan politik, politik terkait dengan sosial budaya terkait dengan keamanan dan pertahanan dan keamanan. Ya. Begitupun juga penduduk terkait banget dengan sumber daya alam. Sumber daya alam terikat banget dengan sumber daya manusia. Sumber daya alam ini akan rusak kalau sumber daya manusianya tidak baik dalam mengelolanya. Itu saling terkait. Maka wawasan Nusantara muncul, hadir agar semuanya satu visi dalam menggunakan sumber daya alam, dalam meningkatkan sumber daya manusia, dalam berbicara politik demi keutuhan aspek nasional kita, yaitu persatuan dan kesatuan. Oke. Nah, saya siapkan ada di ruang guru ya. Ada di ruang guru, tugas untuk kalian review lagi. Ya, ada beberapa pertanyaan soal untuk mengevaluasi pengetahuan terkait aspek Trigatra dan Pancagatra. Nah, baca materinya, bagaimana kita dalam memberikan kampanye kepada masyarakat agar menerapkan wawasan Nusantara. Oke, begitu ya. Membuat apa? Membuat desain kampanye bagaimana menerapkan wawasan Nusantara. Waduh, boleh dalam Canva, boleh PPT, boleh video. Maka dalam menuju minggu depan kalian harus siap. Cukup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.